Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Farida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isu-isu tentang manajemen. Di mana saya memilih isu-isu apa yang dapat mengganggu proses implementasi strategi dari pemasaran. Di mana hakikat penerapan strategi secara langsung bisa mengaruhi kehidupan para manajer departemen seperti manajer pemasaran, manajer keuangan atau akuntansi, manajer pabrik, manajer personalia, manajer lintang, dan manajer lainnya. Pihak-pihak yang menolak strategi dan bahkan ada juga yang melakukan penolakan terhadap strategi tersebut, melakukan sabotase terhadap penerapan strategi yang dilakukan oleh perusahaan karena hal ini dianggap mengganggu sembari berharap bahwa perusahaan akan kembali ke cara yang lama. Isu-isu penerapan, di mana sangat banyak variabel dalam pemasaran yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan strateginya. Beberapa contoh keputusan pemasaran yang membutuhkan kebijakan adalah sebagai berikut, di mana di sini terdapat 6. Yang pertama, menggunakan dealer eksklusif atau saluran distribusi yang beragam. Yang kedua, menggunakan sedikit atau banyak tidak sama sekali iklan melalui TV. Yang ketiga, membatasi atau tidak pangsa bisnis yang dijalankan dengan satu konsumen. Yang keempat, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Yang kelima, ada menawarkan garansi penuh atau terbatas. Dan yang terakhir, masih banyak lagi. Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai pembagian pasar menjadi bagian-bagian konsumen menurut kebutuhan dan kebiasaan. Di mana yang pertama, strategi seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, penetrasi pasar, dan diversifikasi produk membutuhkan peningkatan penjualan terhadap pasar dan produk baru. Yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas untuk bersaing dengan perusahaan besar melalui laba per unit dan penjualan per segmen karena tidak memerlukan produksi massal. Segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel-variabel bauran pasar. Ada juga di sini dalam dimensi-dimensi terpenting bagi keberhasilannya dalam industri. Langkah-langkah penting dalam pemosisian produk ada 5. Yang pertama, memilih kriteria yang penting yang efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. Yang kedua, mempersiapkan diagram peta pemosisian produk 2 dimensial. Yang ketiga, memplot produk atau jasa pesaing utama untuk menghasilkan matriks 4 kuadran. Yang keempat, mengidentifikasi area di etapa pemosisian di mana produk atau jasa perusahaan dapat menjadi paling kompetitif. Dan yang terakhir, mengembangkan sebuah rencana pemasaran untuk memosisikan produk atau jasa perusahaan secara tepat. Ada juga isu-isu keuangan atau akuntansi, di mana penganggaran keuangan dan evaluasi nilai dan kelayakan bisnis. Beberapa contoh keputusan keuangan atau akuntansi yang membutuhkan kebijakan ada 6. Yang pertama, menggalang modal dengan hutang jangka pendek dan jangka panjang dan penjualan saham. Yang kedua, menyewa atau membeli aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio pembayaran dividen yang memadai. Dan yang keempat, menentukan kebijakan akuntansi. Yang kelima, memperpanjang waktu piutang usaha. Yang ketujuh, menentukan jumlah kas yang harus dipertahankan. Ada juga isu-isu penelitian dan pengembangan. Yang pertama,
Personal penelitian dan pengembangan dapat memakai peran yang integral dalam penerapan strategi. Personal ini bertanggung jawab dalam pengembangan produk baru dan perbaikan produk lama sedemikian rupa sehingga memungkinkan penerapan strategi yang efektif. Strategi seperti pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi masyarakat, pengembangan produk baru yang berhasil dan perbaikan produk lama yang signifikan. Kebijakan lintang dapat mendorong upaya-upaya penerapan strategi untuk yang pertama menekankan perbaikan produk atau proses, yang kedua memberi tekanan pada riset dasar atau terapan, yang ketiga menjadi pemimpin atau pengikut dalam lintang, yang keempat mengembangkan proses jenis robotik atau manual, yang kelima membelanjakan anggaran lintang dalam jumlah tinggi, sedang atau rendah, yang keenam menjalankan lintang di dalam perusahaan atau mengalihkannya kepada pihak luar, yang ketujuh menggunakan penelitian universitas atau sektor swasta. Ada juga isu-isu sistem informasi manajemen, di mana perusahaan yang mengumpulkan, menganalisasi dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif memiliki keunggulan kompetitif, dan perusahaan lain menyadari pentingnya memiliki sistem informasi manajemen yang efektif, tidak hanya menjadi pilihan di masa mendatang, tetapi juga menjadi persyaratan sistem informasi yang baik, memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya. Sebagai contoh, komunikasi langsung antara pemasok, pemanufaktur, pemasaran, dan konsumen dapat mengembangkan unsur-unsur rantai nilai seakan-akan sebagai suatu organisasi. Kualitas dan pelayanan yang baik seringkali dihasilkan dari sistem yang baik. Perhitungan laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah sebuah teknik penerapan strategi yang pokok, sebab hasil dari analisis tersebut memungkinkan sebuah inspirasi organisasi untuk mengamati hasil-hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Jenis analisis ini dapat digunakan untuk meramalkan dampak dari keputusan-keputusan penerapan. Evaluasi nilai suatu bisnis. Mengevaluasi nilai suatu bisnis penting bagi penerapan strategi karena strategi integratif, intensif, dan diverifikasi seringkali diterapkan dengan cara mengakuisisi perusahaan lain. Strategi-strategi lain seperti divestasi dan penciutan adalah metode yang mendorong penjualan suatu divisi dari sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan semua strategi tersebut, yang terpenting adalah menghitung nilai finansial atau nilai tunai dari sebuah bisnis guna menerapkan strategi dengan benar. Metode perhitungan nilai finansial suatu bisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 pendekatan utama. Apa yang dimiliki perusahaan atau aset, seberapa yang dihasilkan perusahaan atau kinerja, dan apa yang dilemparkan perusahaan ke pasar atau produk atau jasa. Namun, valuasi bukanlah ilmu pasti. Ada beberapa hal yang sulit untuk menentukan nilai moneternya, seperti basis konsumen yang loyal, sejarah pertumbuhan, penanggulangan tuntunan hukum, dedikasi karyawan, pengikut kredit, dan masih banyak lagi. Menentukan apakah ada go public atau tidak. Go public berarti menjual persentase saham tersebut dari sebuah perusahaan kepada pihak lain guna mendapatkan suntikan modal di pasar saham dengan konsumen menipiskan kendali kepemilikan. Go public tidak
disarankan untuk perusahaan dengan penjualan di bawah 510 juta karena biaya awalnya bisa terlalu tinggi dibandingkan dengan arus kas yang akan diperoleh. Bagi perusahaan dengan penjualan GoPublic menawarkan keuntungan besar karena memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk atau membangun pabrik, melakukan ekspansi serta memasarkan produk dan jasa dengan lebih efektif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.